Halo, jumpa lagi dengan saya di sini. Salam sukses semuanya. Sebelum kita mulai video ini, saya pakai antiseptik dulu ya. 10 menit sekali. Oke. Akhir-akhir ini banyak yang WA, banyak yang nanya bagaimana katanya saya pengen usaha menjadi reseller motor mini katanya gitu ya. Saya sih ya senang-senang aja ya, tapi ya yang perlu harus diketahui kalau misalkan kita mau buka usaha, pertama juga kita harus matang ya, harus matang dalam arti kita ini jangan main-main, jangan hanya sekedar coba-coba begitu. Jadi kalau misalkan mau membuka usaha seperti ini, mau menjadi reseller, pertama tips menurut saya itu kalau misalkan mau buka usaha, pilihlah usaha yang menjadi hobi Anda. Kenapa harus memilih usaha yang menjadi hobi Anda? Karena kalau misalkan yang menjadi hobi Anda dijadikan usaha, seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi, pasti kita akan bisa melaluinya. Misalkan mau panas, mau hujan, kita karena mencintai pekerjaan itu atau hobi itu, pasti kita jalani, kita bisa nikmati. Jadi kita harus mencari sebuah usaha yang menjadi bidang itu bidang hobi kita gitu ya. Selanjutnya kalau misalkan mau buka usaha, pastikan dulu kira-kira kita ini bisa konsisten nggak? Konsisten dalam arti kita mau terus mencoba. Soalnya yang namanya usaha itu ada naik, ada turun, dan kita itu harus konsisten. Kalau mau jalan terus gitu. Jangan sampai pada saat mulai agak lesu, kita malah nyari usaha lain atau ganti usaha lain. Nah, harusnya kalau misalkan konsisten itu, kalau misalkan sedang lesu usaha tersebut, ya kita gimana caranya supaya usaha tersebut tidak lesu ya. Oke, sebelum jauh ke sana, kalau misalkan mau buka usaha, tadi saya bilang kalau mau buka usaha, matangkan dulu apakah benar ini bisa menjadi usaha buat saya. Jadi kalau bisa sih yang hobi juga, yaitu motor mini ini, atau hobi ke otomotif tepatnya. Minimal bisa ngoprek-ngoprek lah gitu ya, minimal paham dengan mesin gitu, terus ya, suka dengan otomotif ya, kendaraan gitu. Selanjutnya kalau mau buka usaha, kita harus tahu dulu kira-kira di mana saya harus buka usaha ini. Di sekitar kita banyak nggak calon konsumennya, ataupun strategi marketing apa yang akan kita pakai ya. Bisa misalkan mau canvassing, atau kita mau muter, atau kita mau pameran di tempat-tempat keramaian, Car Free Day atau apa, atau kita mau online atau apa. Jadi itu harus dipikirkan strategi jualannya, promosinya. Karena jangan harap kondisi jualan saat ini itu mengandalkan yang datang ya. Kalau misalkan mengandalkan datang, ya emang ada yang datang langsung, tapi ya jangan terpaku dengan walk-in. Kita harus peka terhadap kondisi, update kondisi ya. Selanjutnya, kalau untuk awal-awal buka, menurut saya minimal kita bisa punya barang sampel-sampelnya. Misalkan untuk ATV kita punya sampel yang manual, ada sampel yang matic, ada sampel.
dari trial, dari mulai harga mini trial terendah sampai dengan yang mediumnya kita ada, minimal satu sampelnya ada ya. Biasanya kalau konsumen itu melihat ke toko, kalau datang ke toko atau misalkan video call lihat kondisi barang, kalau barangnya sedikit dengan barangnya beda, itu konsumen itu beda cara kalau misalkan konsumen, kalau barangnya banyak, si konsumen itu lebih cenderung beli karena banyak pilihan. Atau misalkan kalau di tokonya banyak pilihan, itu si konsumen yang lewat aja nanti bisa tertarik. Tapi kalau misalkan barangnya kosong, barangnya cuma 1, 2 atau 3, ya untuk menarik konsumen itu kurang ya. Seperti halnya kita kalau mau beli rokok lah ya, atau kita mau beli makanan, beli permen ke warung, pasti kita nyari warungnya warung yang padat barang dagangannya ya. Biasanya seperti itu ya, karena biasanya sih kalau yang padat yang banyak dagangannya kita bisa milih gitu. Selanjutnya kalau untuk jualan motor mini ini harus dipikirkan kira-kira bisa nggak nanti untuk after salesnya. Misalkan ada keluhan konsumen, misalkan ada trouble, nah itu kita harus pikirkan after salesnya. Minimal kita pahami. Kalau misalkan kita nggak paham, kita cari orang yang paham tentang mesin, yang paham. Jadi ada teknisi lah ya, jadi ada teknisi. Kalau misalkan yang mau buka usahanya nggak paham dengan mesin, ya minimal kita punya karyawan yang paham dengan mesin ya, seperti itu. Oke, sementara mungkin tips dari saya kalau yang mau buka usaha mini trial itu dulu. Pertama harus yang pertama itu harus matang dulu nih. Kalau bisa jadikan usaha tersebut yang menjadi hobi. Jadi kalau misalkan hobinya bukan di otomotif, bukan di ini, menurut saya sih kurang ya. Tapi ada aja sih yang jualan pun ada. Tapi lebih bagus itu yang dengan hobi, karena kalau dengan hobi itu biasanya kalau ada tantangan atau rintangan apapun biasanya suka bisa melewati ya. Ya intinya hobi, jadi mencintai hobi lah, mencintai pekerjaan itu nomor 1 menurut saya. Harus matang dulu. Ya, selanjutnya tadi harus tempatnya juga harus dilihat apakah di sini marketnya ada. Jangan sampai jualan di tempat sepi gitu. Oh, jualan di tempat sepi ya sama aja. Berarti kalau jualan di tempat sepi harus jualan online. Bisa sebetulnya, misalkan kita jualan nggak buka toko atau di rumah aja, itu kan lebih ke online. Tapi kan kondisi sekarang itu harusnya online-nya bisa ke usernya langsung datang ke toko juga ada, reseller juga ada. Jadi semua sisi itu harus bisa kita raih. Jadi biar mendapatkan, kalau yang dagang itu kan harus mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, seperti itu. Terus yang ketiga, yang terakhir ya, stoknya juga minimal ada variannya komplit. Meskipun enggak stoknya banyak, tapi minimal sampel-sampel per tipe itu, per varian itu ada. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi bagi para reseller. Kenapa saya bikin video ini? Karena ada beberapa yang nanya-nanya, Pak saya pengen buka, Pak saya pengen buka. Ya, kalau buka sih menurut saya gampang. Cuma bisa bertahan lama apa enggak, itu yang jadi masalah. Kalau hanya sekedar buka itu gampang, tapi ya saran dari saya tadi 3 tips tersebut harus dipertimbangkan ya. Demikian dari saya, dari Mini Moto. Salam sukses.